wa ilaha hadrati Syekh Asmasari wa ilah Gustur Syekh Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya tuh takut sama orang cari ilmu gitu kan. Kalau saya cegah tadi makannya sekarang, nanti makan jam 10. Doanya orang cari ilmu tuh waduh, hattal khitan fil bahri. Sampai dengan ikan-ikan yang di laut pun doakan orang yang cari ilmu. Gak ada yang doain guru tuh, gak ada. Tadi guru baru diceritakan. Prakteknya sih empuh di sini itu. Guru madhep kemana, murid madhep kemana. Ya alhamdulillah salah di sini tuh Quran tuh lancar sampai 41 juz kadang-kadang. Subuh ya kadang-kadang sampai duha juga jadi rangkep. Ya subuh ya duha gitu kan. Saya senang, saya belum berdoa ya udah langsung lupa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a Allahumma irfa' lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waqad qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumina bidarain amin. Terima kasih tadi wejanganna Silahuddin apa Solahuddin sih? Sin. Silahuddin, wah pedang itu tadi habis bacok-bacoki kalian gitu. Kamunya jerengangas, cengenges, gaya dengkluk aja gitu kan. Padahal bohong tadi itu pro dengklu gitu. Kapan nih selesai ini? Bubur nih setelah adem katanya gitu. Untung aja apa tadi tahlilnya nggak 1000 kali. Bangsa nanti yang dibaca bukan la ilaha illallah lagi itu. La ilaha illallah, ikan dendeng kesiniin, ikan teri kesono. Coba aja. Kalau kasih 1000 tambah ngambrah nggak karuan-karuan. Itu santri yang sana, ada Soko Tunggal yang sana tuh kemana itu di Afrika tadi. Di sini enggak kok. Ya tadi kalau deres Quran itu bulan puasa 41 juz, kadang-kadang 40 kelebihan gitu kan. Ada kiai yang sangat menarik di sini sih, pertanyaan yang menggelitik gitu. Yai, saya tuh kalau sholat pikirannya kemana-mana gitu kan. Gak khusyuk gitu kan. Ya saya jawab cepet aja gitu biar cepet selesai bang, cepet buru-buru makan bubur gitu kan. Ya alhamdulillah lah mas. Kalau sholat pikirannya kemana-mana jangan sampai di mana-mana nggak sholat. Itu saya pesan saya gitu aja. Perkara sholat matinya kemana-mana sih urusan sampean gitu kan. Tapi jangan sampai kemana-mana sampean nggak sholat. Itu keting saya gitu kan. Para hadirin sekalian, tadi Kiai Silahuddin menjelaskan tentang la ilaha illallah. Sudah saya ajari itu itibarnya saya tidak ikut kepada salah satu tarekat, tapi saya ngambil dari Ihya Ulumuddin. Di Ihya Ulumuddin itu gambarannya 4, angka 4 itu. Jadi ketika la ilaha, ilahanya di jidat, illallah buang ini, illallah ke Allahnya ke hati, sudah. Tapi ya gitu kalau kebanyakan 1000 gitu tambah ngaco. Makanya 33 aja saya kalau wirid di sini nggak banyak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Cuma kadang-kadang saya ajarin kanan ke kiri itu akhirnya kayak boneka Cikarang yang didabar di dashboard itu. Oleh. Goyang-goyangnya tok tapi nggak mau maksudnya. Maksudnya ke atas ke bawah. Banting ke Allahnya di hati. Itu belajar tarikat gitu. Sekarang dibuka kan, dijelaskan apa itu la ilaha illallah dan manfaatnya la ilaha illallah. Saya kebayang tadi kayak Salahuddin ngomong
baca la ilaha illallah orang sumbing. Ya udah nggak karuan-karuan orang sumbing, nggak punya bibir kan berarti sumbing kayak gitu. Gitu kan. Maaf, saya punya kiper dulu waktu pondok itu namanya lupa saya, sumbing itu, minggir gitu kan. Ngomongnya begitu karena sumbing kan. Saya nggak mau minggir, itu saya nggak ngerti itu ada itu apa gitu kan. Tadi serius bener sama Kiai gitu, pertendengan aja. Koyo yoyo memet mantu gitu kan. Terus ya lapar itu Kiai, buburnya nggak disikat-sikat, selah adem. Tadi maghrib memang saya masih panas. Tadi bicara tentang lafaz la ilaha illallah, kemudian ada disebutkan Black Muslim. Waduh, ini Kiai Silahuddin rupanya masih ngerekam itu lagu itu. Itu sampean nyari di YouTube judulnya Osi Bisa. Itu nanti di sana ada judul La Ilaha. Ya orang itu nggak bisa la ilaha illallah itu. Saya punya teman orang muslim orang mana itu kalau bilang wallahi nggak bisa wallahi gitu. Orang Nigeria kayak apa sampai yang sudah fasih baca Qurannya tetap aja wallahi gitu. Sampai ketemu kiai yang baca dari Sunda bacanya alhamdulillah pakai hanya jelas, jarang. Mesti alhamdulillah pakainya hak bukan alhamdulillah. Kiai dari Banyumas sudah alhamdulillah ganti alhamdulillah. Lo lihat itu di YouTube tuh ada kiai dari Banyumas itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya ngapa kok? Ya ora apa-apa lah wis jan sing asale bahasa kesana yang gitu. Saya saja suruh baca Rihlatas Syida'i was-Shaif enggak fasih. Karena gigi saya depan dol. Rihlata was-Shaif. Plus kecuali Rihlatas Syida'i was-Shaif baru tajwidnya ada. Sementara kalau dibuka ya enggak bisa. Itu cerita guyonnya saja itu Kiai. Maaf itu. Saya ngompen hari ya biasa ngaji di sini kalau nggak guyonan itu ya nggak ngaji gitu kan, ngantuk. Monggo silakan baca. Oh, masih ceritanya cerita pacarannya Nabi Yusuf sini ya. Ayat 96 Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma an jaa al-bashiru alqahu ala wajhihi fartadda bashira qala alam aqul lakum inni a'lamu min Allahi ma la ta'lamun qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Cukup ya, baca artinya. Maka ketika telah tiba membawa kabar gembira itu, maka diusapkannya baju itu ke wajahnya Yakub. Lalu dia dapat melihat kembali. Dia Yakub berkata, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Mereka berkata, wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang yang berdosa. Dia Yakub berkata, aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sungguh Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Iya, saya bicara tentang tadi Pak Lawi itu ya. Pak Alwi atau Pak Lawi. Ini saya sudah dapat kirimannya bukunya tuh sampai puyeng saya bacanya gimana. Tadi perasaan ada Habib mana itu, Habib Cirebon apa mana itu tadi itu. Ini saya bacanya tuh gimana coba. Oh, ini katanya sajarah gitu kan. Nggak tahu sajarah itu zakum apa sajarah apa. Saya suruh meneliti ini. Dari satu kafilah misalkan Al-Jabrigi gitu kan.
Dirunut tuh Al-Jabrik gitu begini, Al-Jabrik bin Jabrik bin Jabrik bin Jabrik bin Jabrik gitu muncul apa? Apa benar nanti itisal dengan Dawil Arhamnya dengan para, soalnya kan Nabi Muhammad nggak punya anak laki-laki yang masih hidup, jadi repot gitu kan. Nanti terus paling terakhir saya memeriksa sampai Ali Uredi. Mengapa Ali Uredi? Karena Gus Dur itu terusannya kepada Ali Uredi. Gitu. Habib itu Gus Dur itu cuma bedanya pesek aja dia. Saya mencoba ini, bingung cara bacanya, bingung. Jadi kayak raja. Tapi di sini saya satu lagi ada buku 3000 halaman. Saya lagi masih cetak, lagi di print. Panduannya sudah ada dengan saya. Itu juga bingung. Padahal saya asalnya pengen tahu urutannya Syarif Hidayatullah. Gitu loh. Katanya turunannya Raja Mesir. Di mana gitu? Kok Syarif gitu loh, bukan Habib. Saya jadi bingung lagi itu kalau bicara Habib dengan Syarif itu kan. Kalau yang di sana Syarif, di sini Habib gitu. Lah turunannya yang ada di Irak dari mana itu nggak ada Syarif, nggak ada Habib itu. Di sini sebutkan ada yang meninggalnya di sana, ada di sana, ada di sana. Kok kenapa justru yang di Yaman menjadi Habib? Empuh lah. Maksud saya baca ini supaya nama saya ditempelkan nantinya gitu kan. Iya. Pengen saya setelah Syarif Hidayatullah bawa terus ada nama saya gitu kan. Catatannya di situ 15 km rumah saya dari kuburannya Sunan Gunung Jati. Itu maksud saya. Pengennya begitu. Semua pada bangga-bangga dengan turunannya. Kalau di Cirebon malahan elang bule yang dikatakan begitu, elang namanya. Saya juga elang kakak tua, urung darah. Nah, ya itu perkutut. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ceritanya lagi gitu. Setelah saudara-saudaranya Nabi Yusuf pulang, eng gitu kalau dalam filmnya kan begitu, gerembol pulang dari Mesir. Qala falamma ja'a al-basiru al-qaw. Katanya yang berkata ini Yahuda bin Yakub. Yang jadi turunan jadi Yahudi itu. Yang jadi pahamannya Yahuda itu menjadi Yudaism. Tolong bedakan nantinya antara Yudaism dengan Zionism. Yang berantakan sekarang itu Zionism. Ala wajihi. Artinya ala wajihi itu bukan kalau prayanya teko terus ngatrepane. Artinya adep-adepan dengan bapaknya gitu loh. Fartadda basiron. Nah, karena itu mujizat daripada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia bisa melihat yang tadinya Nabi Yakub itu buta karena nangis sepanjang masa. Maka sampean kalau nangis jangan lama-lama. Nabi Yakub enak dapat mujizat. Ente picek-picek beneran gitu kan. Gus Dur nggak ngelihat, hatinya ngelihat. Qala alam akul. Inni a'lamu mimma la ta'lamun. Kamu itu ya gitu kan. Bahasa gampangnya itu. Dulu ngomong kamu tidak tahu, sekarang kejadiannya kan waktu dulu kan dia nggak tahu kan kemana adikmu yang kecil, nggak tahu gitu kan, mana ya katanya dimakan singa, kan musang, dikasang dimakan demit dan lain sebagainya. Qalu ya abana, ini yang selainnya Nabi Yusuf yang ngomong, bah, gitu kan. Astaghfir lana, ngapunten saya gitu kan. Astaghfir lana, zunubana. Kalau ngeliat zunubananya di sini banyak sekali dosa, berarti perilaku anaknya Nabi Yakub terhadap Nabi Yusuf bukan satu saja yang artinya bukan satu dosa menjebloskan dia ke dalam sumur, berarti banyak
Mungkin sebelum masuk itu digebugin atau digimanain, atau yang tadinya rencananya akan dibunuh mau disiksa dulu atau bagaimana itu kan. Karena kalimatnya bukan zambun tapi dzunubun. Itu telah kritis ya, kira-kira begitu kan. Inna kunna khotiin. Kula niki sedaya putra-putra sampean salah. Itu kan. Qala saufa astaghfiru. Seorang bapak yang bijaksana, tadi seorang guru yang bijaksana. Dableknya kayak apa murid, guru tetap masih menunjukkan pada anak muridnya. Iya kan? Apapun perbuatannya, mau petakilan kayak mau apa, atau mungkin ada lebih ekstrim lagi, nggak ada abah dia ngaku saya adalah anaknya Gus Duril, potonganmu itu loh, ngaku anaknya Gus Duril raimu nong di gitu kan. Subuh kodok kalau dia bilang aku nih Gus Duril. Bijaksana. Bahwa saufa astaghfiru lakum. Wis dosa mulai tak maaf. Ini antara bapak dengan anak, tapi dengan Tuhan bagaimana? Ada ini hak Adam sudah saya maafkan. Rabbi innahu. Nah, Bapak bijaksana. Kalau kita kan ndas-ndas kono petal kono apa kono anak ndak warga kabeh gitu muga-muga sepatan akhirnya kan. Apa sepatan menyumpahi anaknya. Seorang orang tua itu tidak bijaksana ketika menganukan kepada anaknya ketika anaknya tidak berbuat atau ketika anaknya berbuat. Dijaga terutama ibu-ibu. Cespleng itu cespleng. Karena saking sakitnya mungkin kepada anaknya bukan berbuat salah kepada orang tua sekali, tidak. Berkali-kali. Dari mulai nyolong ayamnya tetangga, nyolong sandal, terakhir tuh bawa sertifikatnya bapaknya dimasukkan ke bank. Wah, itu kan nemen sekali itu. Itu kejadian di kampung saya. Ibunya saking pegel, anaknya narkoba ataupun apa, narik kolor bapak maksudnya, itu langsung ucap, tuh malah mandar gitu kan. Saya kok punya anak kok begini saya sakit, langsung ucap le mati wae timbangannya urip begitu, mati langsung. Ini pesan kepada para ibu-ibu, ini kan bapak-bapak semua. Kemarin bicara tentang sunat perempuan, mantu-mantu aja bapak-bapak kayak ngerti aja gitu kan. Padahal nggak ngerti sunat perempuan. Tanyain bapak-bapak, punya anak perempuan nggak ngerti anaknya disunat atau tidak. Saya masih dalam proses perjuangan untuk menyelamatkan bahwa sunat itu untuk perempuan tidak boleh dan tidak wajib. Nggak ada hadisnya, nggak ada imam yang mengatakan wajib, itu nggak ada. Hayalan orang dulu saja. Cari udah hadisnya sudah satu tumpuk hadis dicari nggak ada. Hanya gombalan-gombalan aja. Israiliyat bisa jadi. Nah, mulut gitu kan dijaga juga. Atau orang tua laki-laki juga mungkin bisa istijabah waktu itu. Tapi Nabi Yakub bijaksana. Ya sudah saya maafkan. Dan Allah juga mengampuni. Dituntun anak sampean kalau salah itu dituntun. Pegel oleh gawe itu. Itu kalau dikumpulkan dari kecil ngongkosin anak tuh bisa bikin kerombong rokok loh. Coba aja dihitung. Atau bikin apa warung sembako itu jadi itu. Dari mulai ceprot sampai gede sampai disepatani mati itu jadi. Itu kira-kira ngamuknya saya gitu kan. Apakah hal yang semacam itu akan terjadi di umatnya Nabi Muhammad? Terjadi. Walaupun itu di dalam Quran disebutkan terjadi pada umatnya Nabi. Kalau umatnya Nabi Muhammad itu komplit.
Dari kejadian Fir'aun ada di umat Nabi Muhammad, kejadian Nabi ada komplit. Di antaranya itu sejarahnya di mana azab itu tidak berlaku bagi umatnya Nabi Muhammad. Andai kata berlaku, wes kukut terus. Pinggir rel sana tuh kena azab terus tuh, kena Cipinang tuh. Azab lagi hilang lagi kan, nongol lagi gitu. Yang biasa patroli ke sana gitu kan. Itu penjual durian yang jual durian bisa membelah durian dan tidak bisa membelah durian. Ya tinjauan ke sana lah gitu kan. Lanjut 99. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai 100 Kang. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبيه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تعويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخواتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia merangkul dan menyiapkan tempat untuk kedua orang tuanya seraya berkata, masuklah kamu ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman. Dan dia manakala kedua orang tuanya ke atas singgasana dan mereka semua tunduk bersujud kepadanya, kepada Yusuf. Dan Yusuf berkata, wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu, dan sungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika Dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun. Setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku, sungguh Tuhanku melembutkan terhadap apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Bismillahirrahmanirrahim. Itu cerita di Palestina. Udah sekeluarga ketemu gitu sama bapaknya. Bapaknya ngomong, ayo nak kita berangkat ke sana. Wah rame lagu, dumbreng, kira-kira gitu. Kalau difilmkan gitu kan ya. Masuklah Nabi Yakub dan anak-anaknya ke Mesir. Ini kata-kata Misro. Ini sombong sekali orang Mesir kalau melihat ayat ini. Mesir itu ada di Quran. Ada lagi ayat satunya. Udkhulu misran fa innalakum masa'altum. Di surat Al-Baqarah. Masuklah ke Mesir, apa saja yang kau minta ada. Mesir itu ditulis di airport. Enggak ada udkhulu Jakarta fa innalakum masa'altum, enggak ada. Mesir bangga dengan ayat itu. Orang Arab bangga itu kalau dengan kata-kata Mesir. Maksudnya di sini di kota. Ya betulnya sih ketika itu yang kampungnya itu Palestina, ya kan, Mesir itu sudah bagian negara yang besar, maka istilahnya Mesro, Egypt. Padahal kata-kata Egypt itu bukan dari kata-kata Misro. Egypt itu dari kata Kipti, Mariatul Kiptiyah. Ada istrinya Baginda Rasul yang namanya Mariatul Al-Kiptiyah. Wah itu dioncek itu sama orang yang gak seneng Rasul tentang Mariatul Kiptiyah. Banyak itu di Google. Mana tadi itu? Insya Allah aminin. Selamatlah kamu gitu kan. Wa rafa'a abawayhi 'alal arsy wa kharru lahu sujada. Udah depan-depan nih sama Nabi Yusuf. Waduh,
anak saya ganteng jadi raja gitu. Kira-kira ayah kamu datang di kantornya, gitu kan? Udah Romli waktu di kantor pakai dasi, pakai sepatu, bapaknya datang, masya Allah. Ternyata Romli bukan saja rombongan liar, gitu kan? Ternyata jadi pejabat teras. Itu pejabat yang tinggalnya di teras, gitu kan? Wa kharru lahu sujada, hormat gitu kan. Wa kharru sujada, orang semua dengan Nabi Yakub ya, hormat Tuhan. Itu anaknya. Apa jawabnya Nabi Yusuf? Haza ta'wili. Nah, ini gitu kan. Ini yang dulu tidak boleh dibicarakan, kata sampean, ini yang terbukti katanya. Kan dulu waktu masih kecil, waktu masih di rumah, Nabi Yusuf kan cerita, saya cerita begini-begini, tadi ayatnya sudah dibacakan oleh Abah itu kan. Ini loh ceritanya. Tapi memang salah satu kehebatan Nabi Yusuf itu ahli ta'wilur ru'yah. Min qabli qad ja'alani rabbi haqqo. Ini menjadi kenyataan, bukan saja impian, tapi ini kenyataan. Wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijni wa ja'a bikum minal badawi min ba'di an nazala syaitanu baini wa bainak. Nabi Yakub, bapak saya, telah berbuat, atau saya itu sudah baik sekarang itu. Coba bayangkan ketika mereka mengeluarkan saya dari kampung, minasidi juga, dari kampung juga, tapi saya keadaannya baik sekarang. Mimba ti'anaza seton, pernah ada seton mengganggu hubungan antara saya Nabi Yusuf dengan keluarga saya. Tidak pernah Nabi Yusuf menuduh kepada si Yahuda itu, nggak pernah. Tapi apa yang terjadi kalau sampean baca Yudaism, balik lagi beda. Bukannya Yusuf itu memberikan penjelasan kepada Yahudanya, malahan dibalik, yang menunjukkan kepada, kalau bukan karena saya, kata Yahuda di Yudaism, saya diajari Yudaism ketika sekolah. Saya mau ngomong, saya sekolahnya di Israelisin sama kayak istilahnya. Saya itu santri yang sekolahnya melaut kayak dibalik di Yudaismnya, dibalik. Sama saja sampean kalau tanya orang Indonesia di Suriname ketika itu, yang ada sejarah di Suriname dituliskan bahwa negeri Jawi atau tanah Jawi itu miliknya Ratu Wilhelmina. Yang namanya Diponegoro ini itu adalah pengkhianat negara. Saya juga kaget. Ketika itu masjid masih menghadap ke barat, belum ke timur. Masih belum banyak misi yang berangkat ke sana untuk membetulkan arah kiblatnya, betul sejarah dan lain sebagainya. Sekarang sudah nggak ada itu cerita itu. Sudah menghadapnya udah ke timur dan presidennya juga dari tanah Jawi. Sudah ganti. Inna Rabbi latifun. Saking hebatnya Nabi Yusuf tidak mengatakan, hati-hati loh, nanti diadab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu itu begini-begini. Enggak. Walaupun sudah kehidupannya didel-yel, ide-ide, diperkosa orang cantik, kan? Latifun lima yasha, wa huwal alimul hakim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.